Anda masih bersama kami di Kasih Paham. Kita sedang membahas mengenai pro dan kontra soal kenaikan cukai rokok di tahun 2023 pada tahun depan. Dan telah bergabung bersama dengan kita pada hari ini pertama Bapak Budi Doyo, Ketua Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia, AMTI, Pak. Ya. Dan juga Bapak Jibal Windias, Jubir Komunitas Kretek. Ini dari nama komunitas aja sih, saya yakin pasti udah nggak setuju Pak menaikkan cukai rokok Pak ya. Cuman yang mau saya tanya gini Pak, Indonesia ini kan kalau kita lihat kulturnya Pak ya, saya melihat masyarakat ini kan bahkan dari frasa-frasa yang digunakan aja udah menggambarkan seberapa melekatnya rokok dengan masyarakat Indonesia. Contoh, ada yang namanya kalau dikasih ya ceban 20.000 ekstra tuh namanya uang rokok Pak. Kan jadi menggambarkan betapa lekatnya. Tapi memang betul Pak, jadi orang Indonesia itu emang bangsa perokok menurut Bapak? Terima kasih. Jadi saya kira apa ya, itu kan budaya ya. Karena memang di Indonesia ini misalnya kendurian apa itu suguhannya rokok. Orang mau mantenan mau ini ya disuguhi rokok. Itu salah satunya, memang itu ada heritage juga soal bagaimana rokok. Tapi kan perlu diketahui bahwa rokok itu kan habit kan, bukan mungkin kalau dari sisi kesehatan adiksi kan gitu, tapi kalau ini habit, artinya kita ini tidak ngerokok seharian juga, kalau puasa juga nggak sakau gitu. Jadi saya juga di sini saya kan perokok, tapi karena menghormati di sini saya juga nggak ngerokok, juga nggak apa-apa gitu. Jadi artinya itu masih bisa kita tahan, bisa kita kendalikan kan gitu. Tapi kan orang itu kadang-kadang kan memang menstigma itu, karena rokok itu stigmanya kan memang sudah buruk kan. Jadi apapun orang istilahnya mengajak orang berhenti merokok itu kan kayak malaikat. Tapi sebaik apapun kalau orang itu mengajak merokok itu kan berarti kan setan kan gitu. Jadi Bapak tidak setuju dengan kenaikan cukai rokok pada tahun depan yang akan menyebabkan harga rokok semakin mahal Pak? Begini, kami aturan itu juga bukan berarti regulasi itu tidak setuju. Jadi perlu Mas Pang itu ketahui ya, di industri ini kan satu kesatuan hulu hilir gitu. Jadi setiap kebijakan itu juga akan berdampak. Baik kalau ada kebijakan di hilir, kayak cukai ini kan akan juga berdampak hulu. Jadi kami itu di Aliansi Masyarakat Tembakau itu kan anggotanya kan mulai dari petani tembakau, petani cengkeh, buruh sampai peritel. Jadi dampak itu akan selalu ada. Nah, bahwa kenaikan cukai itu dampaknya seperti apa, yang jelas begini, sekarang di masa pandemi ini 2 tahun ini kan nggak usah dinaikin cukai pun, itu kan juga perusahaan ini kan juga semuanya juga akan mengalami imbasnya kan gitu. Nah terus yang tidak adil itu menurut kami itu ketika kita baru mau pulih sudah dihantam berbagai macam regulasi, termasuk kenaikan cukai kan gitu. Nah, regulasi di tembakau ini kan tidak hanya cukai, ada yang non fiskal. Ya. Non fiskal itu berbagai macam aturan. Jadi misalnya ada perda-perda, ada PP, ada macam-macam lah. Dan itu semua menghimpit. Jadi ibaratnya kami itu udah jatuh ketimpa tangga kan gitu. Dan sebetulnya perusahaan rokok itu ini dari kacamata pelaku industri tembakau berarti Pak ya? Iya, ya, okay. Ini yang tidak diketahui kan sama orang. Jadi bahwa tadi kalau misalnya saya mendengar kayak Bu Nadia ngomong soal prevalensi. Kita tahu bahwa prevalensi merokok itu menurut BPS itu kan udah turun. Mulai 2017 sampai 2022 ini kan juga udah 3,4%, artinya memang ada penurunan. Nah, pandemi itu anak-anak kan tidak sekolah karena semua pakai online, dan itu pengawasan di rumah kan memang benar-benar itu jadi menyebabkan mereka, kalau menurut Bapak memang nggak akan merokok Pak. Saya mau ke Pak Jibal Windias dulu. Alasannya sama Pak, tidak setuju dengan kenaikan cukai rokok karena menghimpit industri gitu Pak? Kalau dari teman-teman dan saya termasuk sebagai perokok, ini kan sebetulnya kenaikan cukai kontraproduktif. Kenapa itu Pak? Dampaknya ke masyarakat sendiri ya, meningkatnya peredaran rokok ilegal ini kan justru kan menjadi buruk bagi masyarakat. Karena kan rokok ilegal itu produk yang nggak terjamin secara regulasi. Itu produk yang tidak melewati proses-proses seleksi BPOM dan
seterusnya. Nah itu kan yang justru jadi kontraproduktif. Dan dampak lain dari sisi itu, serapan tenaga kerjanya yang tiap tahun itu pasti mengalami penurunan. Angkanya 4-7%. Itu di kisaran angka. Dampak dari kenaikan cukai tiap tahun. Nah dari tahun 2016-an kan itu di atas 10% semua kenaikan cukai. Itu dampaknya sangat serius tuh. Perokok walaupun harga rokok jadi mahal, insting untuk mencari alternatif kan. Nah, itu jadi pertanyaan saya buat Bapak. Jadi, kalau menurut Menteri Keuangan kita kan, Bu Sri Mulyani menyatakan bahwa kenaikan tarif cukai ini itu untuk menekan konsumsi rokok. Jadi Bapak tidak sepakat bahwa kalau naik cukai itu sebenarnya konsumsi rokok berkurang karena orang akan tetap mencari rokok dari manapun. Akan selalu ada pilihan, akan selalu ada opsi. Tinggue misalnya, atau yang paling kasar sekarang. Tinggue itu apa, Pak? Buat yang nggak tahu nih aja, Pak. Tinggue itu linting dewe. Linting dewe. Linting sendiri. Linting betul. sendiri, Oke. ya. Itu kan membuktikan bangsa kita bangsa yang adaptif ya. Bangsa yang adaptif, punya kreativitas. Munculnya produk kretek kan membuktikan kita ini bangsa yang kreatif. Ketika harga semakin mahal, harga rokok semakin mahal, pilihan perokok bisa ke banyak hal gitu loh. Ya, jadi gini Mas Wangi, jadi perokok itu kan elastis. Ketika tidak bisa mendapatkan harga rokok yang sesuai kantong, maka dia akan downgrade. Kalau downgrade pun itu nggak bisa, maka dia akan cari yang tidak berbandrol. Artinya penerimaan negara juga rugi, tapi prevalensi merokok ya tetap karena orang ya tadi masih bisa punya alternatif. Kan? Jadi dengan kata lain Bapak ini kayak mau fait accompli negara gitu, Pak. Jadi mau naikin apa enggak sebenarnya rokok tetap rokok aja. Sekarang gini mending dapat duitnya apa enggak gitu, Pak. Sekarang gini Mas Pangi, sekarang yang namanya rokok ilegal itu peredarannya 5,5%. Ini fakta, ini yang baru dirilis oleh Gajah Mada kerjasama dengan Kementerian Keuangan. Tapi kan yang tidak nampak kan banyak kan gitu. Jadi penelitian itu misalnya hasilnya sekian, yang tidak nampak kan bisa lebih dari itu. Jadi hal-hal yang seperti ini makanya ginilah, kalau untuk mengurangi prevalensi merokok, kami itu perokok. Saya punya anak sampai sudah nikah, tapi anak saya juga nggak pernah ngerokok dan saya nggak mau minta Kenapa, Pak? tolong dia. Kenapa, Pak? Nggak boleh kalau Bapak perokok, kenapa anaknya nggak boleh merokok, Pak? Lah, gini, rokok itu kan keputusan orang dewasa. Jadi kalau tadi Bu Nadia bilang, keputusan orang dewasa, orang yang sudah 18 tahun ke atas kan. Jadi tidak sembarangan sebetulnya. Makanya ya jangan semuanya itu disalahkan rokoknya gitu. Nah, mengedukasi itu kan penting. Makanya seperti saya kalau ngerokok juga di teras rumah, nggak mau di dalam rumah. Ya. Artinya kita menghormati lah. Jadi nggak mau bikin orang yang merokok juga. Bapak juga sama seperti Pak, lingkungan sekitarnya nggak diajak merokok juga, Pak? Kan bagi saya rokok itu adalah pilihan orang dewasa dan itu sarana rekreatif ya. Tidak ada di konteks saya yang dengan keluarga misalnya, tidak ada implikasi saya menyuruh atau tidak. Tetapi ketika anak saya sudah dewasa, dia punya pilihan dan itu menjadi sarana rekreatif yang terjangkau bagi dia, why not? Saya tidak pernah bilang jangan. Seperti pemerintah menakut-nakuti dengan pictorial wording-nya kan, peringatan di bungkus rokok yang horor sekali itu gambarnya. Yang patut dicurigai juga, gambar dari mana ini kok bisa begitu? Yang ini bolong itu, Pak ya? Nah, itu kan wow. Oke, jadi pilihan orang dewasa untuk merokok ya. Oke, Oh, iya. jangan kemana-mana karena setelah ini kita sebagai orang dewasa kita akan berdialog dan berbincang ini gimana sih menyikapi soal kenaikan cukai rokok pada tahun depan ini. Tetap bersama kami, dikasih paham.